selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan topik kita pagi ini yaitu menyiapkan proteksi prima. Bersama saya telah hadir Bapak William Sutrisno, Head of Partnership Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak William. Pagi Chandra. Pak William, ini kita berbicara mengenai asuransi, kan itu tuh semacam ibaratnya sediakan payung sebelum hujan, begitu ya Pak ya. Namun juga masih banyak masyarakat yang ternyata ini sepertinya masih belum merasa harus memiliki asuransi karena masih merasa sehat-sehat saja. Pandangan Pak William bagaimana? Memang benar, asuransi itu disiapkan seperti payung sebelum hujan, tapi justru ada bedanya nih. Kalau begitu hujan kita masih sempat nih nyari payung gitu kan. Tapi kalau asuransi begitu kita sakit itu udah terlambat. Karena asuransi itu kan memproteksi kita dari penyakit atau resiko. Dan ketika kita sudah terserang penyakit tersebut, biasanya kita sudah sulit untuk mendapatkan asuransi. Karena salah satu syarat untuk masuk ke asuransi biasanya adalah dalam keadaan sehat gitu. Dan sangat penting justru kita ketika masih produktif, ketika kita masih muda, ketika masih sehat, untuk persiapkan asuransi. Nah, sebetulnya jenis asuransi apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh pemula yang belum pernah memiliki asuransi sama sekali? Biasanya yang penting adalah asuransi kesehatan, di mana ketika dia sakit, dia tidak menyulitkan orang tua, jadi dia bisa masuk rumah sakit dengan biaya sendiri. Jadi itu sih sarannya kalau yang masih muda pertama kali beli asuransi dan masih single terutama. Tapi nanti kalau begitu berkeluarga, apalagi punya anak, mungkin beralih ke asuransi jiwa gitu, dimana ketika ada resiko sampai meninggal, yang ditinggalkan itu dapat uang pertanggungan gitu. Tapi memang sebetulnya tidak ada keterbatasan usia dalam memiliki asuransi kan ya Pak William ya? Oh betul. Jadi memang asuransi itu memang beragam. Sekarang ini banyak asuransi yang dari bayi baru umur 1 bulan udah bisa beli asuransi. Seiring berjalannya waktu dan juga usia makin bertambah, sebaiknya kita juga memikirkan yang namanya penyakit kritis, begitu ya Pak William ya. Jenis produk asuransi yang terkait dengan penyakit kritis bisa disarankan dari Pak William? Perlindungan terhadap penyakit kritis itu ada 2. Jadi satu adalah perlindungan terhadap income kita. Jadi ketika kita terkena penyakit kritis kan kita udah mungkin sulit bekerja. Nah itu ada perlindungan terhadap income-nya gitu kan. Dan ada lagi perlindungan terhadap kesehatannya, biaya rumah sakitnya gitu kan. Nah kita memang dengan kerjasama antara Manulife dan Danamon, kita ada satu produk yang baru kita launching juga nih, produk masih baru. Itu produk yang mengcover santunan harian. Jadi ketika kita di rumah sakit, kita mendapatkan income atau pengganti dari income kita yang hilang karena kita tidak bisa bekerja. Jika kita kemudian tidak pernah melakukan klaim sama sekali atas polis asuransi yang kita miliki, itu nanti lantas bagaimana ya? Bisa dikembalikan full 100% atau bagaimana? Itu memang bervariasi tergantung produknya. Tapi produk yang tadi saya ceritakan, proteksi prima medica ini memang ketika dalam periode asuransi itu tidak ada terjadinya klaim, maka premi akan dikembalikan bukan hanya seluruhnya, tapi dengan bunga. Bahkan preminya kembali 105% jika tidak ada klaim. Jadi memang lihat produknya, pahami produknya, dan beberapa produk itu memiliki feature di mana kalau tidak ada klaim, premi akan kembali gitu. Pastinya ada lagi kelebihan-kelebihan lain yang diberikan oleh produk proteksi prima medica ini pastinya ya Pak William ya. Bisa dijelaskan lebih jauh? Benefit dari produk ini sebenarnya dia itu mengganti income selama kita dirawat di rumah sakit. Jadi selama kita dirawat di rumah sakit, perharinya akan keluar dana tetap harian yang sesuai dengan plan yang kita pilih ketika kita beli, dan preminya sangat terjangkau, di mana sangat cocok juga untuk proteksi BPJS gitu misalnya. Dan produk ini sangat pas mengkomplementari atau melengkapi proteksi dari BPJS tersebut gitu Chandra. Baiklah Pak William, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.